Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirat muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan pimpinan majelis Ustazah Hajjah Ida Farida Fauzi, semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau, panjangkan umurnya, dan senantiasa Allah berikan keberkahan. Para pengurus majelis, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kajian yang senantiasa diadakan di Majelis Ta'lim Ar-Rahmah. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masuk hari yang ke-5 ya. Masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini nikmat yang besar. Kita bisa bertemu Ramadan dalam keadaan sehat, kita bisa puasa. Ini merupakan nikmat yang harus kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa beramal ibadah dengan sebaik-baiknya pada bulan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan karunia yang hanya diberikan Allah untuk umat Nabi Muhammad, yang sudah selayaknya kita mengapresiasi, menghargai, mensyukuri nikmat ini. Tetapi setiap orang punya sikap yang berbeda-beda dalam hal menghargai bulan Ramadan ini. Ada yang menganggapnya istimewa sehingga diisi dengan amal ibadah yang terbaik. Tapi ada yang menganggapnya biasa-biasa saja sehingga tidak ada perbedaan dari kuantitas ibadahnya. Tidak ada yang berbeda. Bagi dia Ramadan ini hanya sekedar perubahan waktu makan. Ibadah-ibadah yang lain tidak bertambah sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah lagi, na'udzubillah, masuk Ramadan, orang lain puasa, dia tidak. Ya Allah, inilah orang-orang yang dianggap oleh Nabi raghima anfu rajulin, celaka. Dakhala alaihi Ramadan, masuk bulan Ramadan, kemudian thumma insalakha, selesai Ramadan itu berlalu, kemudian falam yughfar lahu, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada golongan yang seperti itu. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari golongan yang seperti itu. Hadirin jamaah, mungkin juga antara kita ini ada yang ketika masuk Ramadan tidak terlalu bergairah beramal ibadah. Ada mungkin pertambahan tapi tidak terlalu kuat ya. Nah, itu semuanya ditentukan sejauh mana kita mengetahui tentang hakikat bulan Ramadan. Ketika seseorang mengetahui hakikat keutamaan bulan Ramadan, dia akan tahu bagaimana cara mengapresiasinya. Saya berikan contoh mudah kepada para ibu-ibu sekalian. Di kantong saya ada duit kayak. Contoh nih. Contoh. Nah, Nih, ini ibu-ibu namanya apa ibu-ibu? Duit. Tahu ya berapa nilainya? Kalau ibu-ibu saya kasih mau nggak? Enggak, ini nanya doang, belum tentu ngasih. Nih, sekarang saya tanya, ibu-ibu kalau saya kasih ini mau nggak? Mau nggak?
Ya kertas biasa, ini tisu. Ya. Nggak mau ya? Saya tanya ibu-ibu. Ini sama ini bahannya sama nggak? Sama nggak nih? Sama, kertas. Kan namanya uang kertas. Ya, ini apa? Kertas, tisu terbuat dari kertas. Sama. Kalau yang ini saya kul-kul nih. Kul-kul. Tuh lecek. Jangan dilempar. Jangan salahin orang kalau ngomong perempuan mata duitan. Iya. Nih ibu-ibu, kalau saya kul-kul ini duit, lecek nih duit, saya kasih masih mau nggak? Oh, iya. Nah, ini giliran tisu nih. Tisu saya lecek-lecekin, saya kul-kul. Mau nggak terima? Oh. Kenapa yang ini walaupun bentuknya udah lecek tapi tetap mau terima? Karena ada nilainya. Ibu-ibu tahu nilai duit ini, ya kan? Sedangkan ini walaupun sama-sama kertas tidak ada nilainya, gitu. Sekarang ini duit, kalau saya kasih sama kambing, ya, saya kasih kambing, kira-kira kambing mau terima nggak? Tapi kalau kambing saya kasih daun nangka, kira-kira mau nggak? Oh, dia milihan daun nangka, Bu. Padahal kalau itu kambing punya ilmu sedikit saja tentang duit ini, dia terima yang ini. Dia terima, disuruh orang cariin daun nangka biar banyak. Kira-kira banyak gak dapetnya itu? Banyak tuh. Emang dasar kambing. Tuh. Jadi sikap orang menghargai sesuatu itu bergantung pada pengetahuan dia terhadap sesuatu itu. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ada orang masuk bulan Ramadan, dia nggak memanfaatkan bulan itu, dia tidak menghargainya, tidak mengisi dengan amal ibadah yang terbaik, sama kayak masukin lagi dah haditsnya. Jadi jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita nilai sendiri masing-masing. Kalau kita tidak betul-betul memanfaatkan bulan ini dengan amal ibadah yang terbaik, berarti kita tidak mengetahui hakikat tentang bulan Ramadan ini. Salafus saleh, mereka itu betul-betul bersungguh-sungguh memanfaatkan bulan Ramadan. Kalau kita tanya orang yang pernah belajar di Tarim Hadramaut, itu mereka kalau sholat tarawih 100 rakaat ibu-ibu. 100 rakaat. Jadi awal isya mereka sholat di satu masjid. Setelah kelar pindah masjid yang lain. Kelar lagi pindah lagi masjid yang lain. Sampai menjelang subuh. Totalnya 100 rakaat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mengetahui tentang keistimewaan bulan Ramadan. Begitu. Jadi pokoknya ibu-ibu, karena udah ngaji, jangan lagi diulang kebiasaan yang lama. Ibu-ibu menjelang lebaran biasanya ibadahnya malah berkurang. Betul nggak? Yang paling bagus itu semua urusan lebaran kita kelarin di awal-awal. Ini puasa masih ke Majestic, masih ke Tanah Abang nyari bahan, akhirnya tadarusnya lewat, sholat sunnahnya lewat, dia nggak manfaatkan dengan amal sebaik-baiknya, rugi. Apalagi nanti menjelang hari-hari lebaran, orang-orang perempuan sibuk bikin apa itu? Bikin kue. Ya Allah,
pas giliran dia dapat haid, mungkin itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau dia nggak haid, pas menjelang 10 hari yang terakhir, pokoknya jangan deh disibukkan sama urusan dunia kayak begitu. Kalau perlu kita beli aja udah sama Elhana Catering. Promosi nih. Ya udah tinggal beli, ya kan, nggak usah pakai mikir-mikirin. Ibadah kita jadi nggak terganggu jadinya, ya. Nah, ibu-ibu. Nah, ada satu riwayat. Riwayat ini insya Allah akan menambahkan pengetahuan kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Ini hadis riwayat dari sahabat Nabi yang namanya Thalhah ibn Ubaidillah. Jadi Thalhah ini cerita, ada 2 orang yang masuk Islam secara bersama-sama dari suku bangsa Bali. Ketika 2 orang ini masuk Islam, ada yang berbeda di antara kedua orang ini dari segi semangatnya dalam beribadah. Yang satu lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah daripada yang satunya. Bukan berarti yang satu nggak ibadah juga, cuma yang satu lebih bersungguh-sungguh. Kemudian yang bersungguh-sungguh ini dia ikut perang bersama Rasulullah, ikut jihad. Allah takdirkan pada medan perang itu dia wafat sebagai syahid. Meninggal sebagai syahid. Kan luar biasa. Sedangkan saudaranya, dia masih hidup setahun setelah kewafatan saudaranya ini. Dan meninggal juga akhirnya. Tapi meninggalnya bukan syahid. Dia meninggalnya di atas tempat tidur, meninggal biasa. Setelah dua-duanya meninggal, Sayyiduna Thalhah bermimpi. Dalam mimpinya itu dia melihat 2 orang ini bersama. Dan Thalhah melihat ada satu pintu yang besar yang dianggap pintu itu adalah pintu surga. Keluarlah penjaga pintu itu, dipanggil masuk ke dalam. Siapa yang pertama kali dipanggil masuk ke dalam? Ternyata yang dipersilahkan masuk ke dalam bukan yang matinya mati syahid. Yang dipersilahkan masuk pertama kali ke dalam surga itu adalah yang matinya mati biasa tapi umurnya panjang setahun. Masuklah orang ini. Setelah masuk, penjaganya keluar lagi. Dipanggil kemudian yang mati syahid tadi. Masuklah dia pun ke dalam surga. Setelah dua-duanya masuk, ini penjaga keluar lagi. Dipanggil Thalhah. Anta irji. Kamu pulang. Belum waktunya kamu masuk ke dalam. Mati. Ya. Akhirnya Thalhah terbangun daripada tidurnya. Setelah dia bangun, dia merasa bingung, Bu. Kenapa bingung? Harusnya kan yang harusnya masuk pertama kali ke dalam surga siapa? Yang mati syahid. Karena kematian syahid kan kematian yang luar biasa itu. Tapi ternyata bukan dia yang dipersilahkan masuk ke dalam surga, malah saudaranya. Akhirnya diceritakan ini cerita mimpi kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain pun merasa bingung juga. Kok bukan yang mati syahid ya? Akhirnya ini cerita sampai ke telinga Rasulullah. Dipanggil. Nabi tanya, apa yang membuat kamu bingung wahai Thalhah? Ya Rasulullah, kenapa yang dipersilahkan masuk ke dalam surga bukan yang mati syahid, tetapi saudaranya yang matinya mati biasa, dia lebih didahulukan masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi berkata kepada Thalhah, Alaysa qad makatha hadha ba'dahu sanah. Bukankah dia ini masih hidup lagi setahun setelah kewafatan saudaranya yang mati syahid itu? Bala ya Rasulullah. Betul. Dia masih hidup setahun lagi ya Rasulullah. Wa adraka Ramadan fasamahu. Bukankah dia masih ketemu sekali lagi Ramadan dan dia sempat puasa pada Ramadan itu? Betul ya Rasulullah.
Dan bukankah dalam tempo setahun itu sujudnya lebih banyak dibandingkan saudara yang sudah wafat? Betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, menghilangkan semua kebingungannya Tolha. Ketahuilah, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah bahwa jarak antara keduanya itu lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Masya Allah. Padahal yang satu mati syahid, yang satu mati biasa. Ternyata yang matinya mati biasa ini derajatnya lebih tinggi di mata Allah di dalam surga. Hanya karena apa ibu-ibu? Hanya karena yang orang ini lebih banyak menjumpai Ramadan daripada saudaranya yang mati syahid. Cuma beda sekali Ramadannya. Sebab masuk Islamnya bareng-bareng. Tapi Ramadannya beda sekali. Tapi sekali itu melonjakkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika orang masuk bulan Ramadan, segala amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kalau dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Setiap ibadah yang dikerjakan pada malam itu khairun min alfi syahrin. Seandainya kita sholat sunnah, sholat tarawih kita khairun min alfi syahrin. Sholat isya berjamaah kita khairun min alfi syahrin. Sedekah kita pada malam itu khairun min alfi syahrin. Baca Quran kita pun begitu juga khairun min alfi syahrin. Makanya orang yang menjumpai Ramadan, kalau dia tidak memanfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, rugi dan serugi-ruginya. Karena hadis ini menjadi bukti, satu kali Ramadan saja membedakan derajat orang dengan orang yang mati syahid itu. Masya Allah. Makanya ibu-ibu, kalau udah ketemu Ramadan nih, sekarang nih kita ketemu Ramadan, jangan pakai disia-siain lagi. Jangan ada hari-hari yang kita tidak bersedekah. Jangan ada hari-hari yang kita tidak baca Quran. Jangan ada hari-hari yang kita enggak sholat tarawih. Pokoknya semua amal soleh kita kerjain. Karena kita ingin mendapatkan kedudukan dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, tetapi enggak akan ada umat yang lain dipersilahkan masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab umat Nabi Muhammad amalnya melebihi amalan orang-orang sebelum kita, karena ada Ramadan di dalam umat Nabi Muhammad. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini yang harus kita sadari, memperbanyakkan amal ibadah. Apalagi umur kita udah masuk usia 50 ke atas, udah masuk kategori warga emas. Warga emas, ya. Udah waktunya kita memperbanyakkan bekal, begitu ya. Biasanya yang ngaji, yang model begitu tuh biasanya. Yang muda-mudanya biasanya jarang, begitu. Nah, ketika usia kita sudah masuk dalam kategori usia emas, waktunya kita memperbanyakkan ibadah. Nabi Muhammad itu punya karakter ibadah. Sebetulnya Nabi itu ibadahnya sederhana, tidak terlalu berlebihan, tapi tidak sedikit juga sederhana. Buktinya apa? Nabi itu kalau sholat malam enggak mengisi malam dengan ibadah seterusnya tanpa tidur, enggak. Nabi akan tidur dulu setelah isya, nanti akan bangun lagi 3/4 malam yang terakhir. Itu karakter ibadah Nabi. Tetapi ketika masuk ibadah Ramadan, maaf sebelum itu saya mau sambung lagi. Makanya Nabi itu marah kalau ada sahabatnya ibadahnya keterlaluan, mengabaikan tanggung jawabnya. Ada seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Beliau ini terkenal sebagai seorang yang abid, wara, ahli ibadah,
siangnya dia puasa, malamnya dia qiyamul lail. Luar biasa. Dan kebiasaan ibadahnya itu karena didorong oleh mimpi. Abdullah bin Umar, dia pernah mimpi. Jadi dia dibawa oleh 2 orang malaikat masuk ke dalam neraka. Jadi isi neraka dia tahu. Artinya diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya. Sampai ke jurang-jurangnya neraka diunjukin oleh Allah kepada dia. Kemudian mimpi itu diceritakan sama empoknya, namanya Hafsah. Siapa Hafsah? Istrinya Rasulullah, kakaknya dia. Diceritain. Dia mau ngadu sama Rasulullah, dia malu. Akhirnya dicerita sama empoknya. Akhirnya Nabi diceritain sama Hafsah. Ya Rasulullah, adik saya begini ceritanya. Kata Nabi, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar kalau dia tidak meninggalkan qiyamul lail. Nah, sejak itu beliau ini nggak pernah tinggal sholat qiyamul lail. Begitu. Jadi dibawa itu kebiasaan ibadahnya. Jadi orang yang sangat bertakwa. Nah, ketika dia sudah nikah, kebiasaan itu nggak berubah, Bu. Ya, nikah dengan wanita yang dianggap bangsawan juga. Setelah menikah, ini istrinya nggak dicolek-colek. Istrinya nggak dicolek-colek. Siangnya dia puasa, malamnya dia qiyamul lail. Jadi istrinya ini melongo aja. Laki gue kenapa begini amat? Ya kan? Nggak diopenin, bininya nggak diopenin. Gitu. Sebagai manusia biasa tentu kecewa. Kemudian dia ngadu, dan aduannya ini sampai ke telinga Rasulullah. Dipanggil nih, Tolha, betulkah kamu kalau ibadah begini? Istri kamu abaikan? Betul ya Rasulullah. Kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, ketahuilah, istrimu itu punya hak atasmu. Matamu punya hak atasmu. Badanmu punya hak atasmu. Wali ainaika 'alaika haqqan, wali jasadika 'alaika haqqan. Wa'ti kulladzi haqqin haqqah. Berikanlah setiap yang punya hak akan haknya. Jangan ibadah keterlaluan sampai mengabaikan tanggung jawabmu. Matamu punya hak. Hak untuk apa? Hak untuk diistirahatkan. Badanmu punya hak. Badan kita punya hak untuk diistirahatkan juga. Nggak boleh zalim kepada karunia Allah, amanah Allah ini. Maka itulah karakteristik ibadahnya Nabi. Nabi nggak suka dengan orang yang ibadah keterlaluan sehingga mengabaikan tanggung jawabnya. Tetapi ibu-ibu, ketika masuk Ramadan, lihat, ada perubahan 180 derajat daripada prinsip ibadahnya Rasulullah ini. Tadi kan saya katakan Nabi itu kalau hari-hari biasa, kalau malamnya sholatnya nggak akan sepanjang malam, tapi ada tidurnya. Tapi lihat, pada Ramadan, terutama 10 hari yang terakhir, apa kata Aisyah? Kata Aisyah, Nabi itu kalau 10 hari yang terakhir, aiqaza ahlahu, Nabi akan bangunkan istrinya. Dibangunin tuh semua, jangan ada yang tidur. Kemudian wasyadda mi'zarahu, Nabi akan kencangkan kain sarungnya. Artinya Nabi enggak bersama pasangannya. Kemudian wa ahya lailahu, Nabi akan hidupkan malamnya. Artinya hidupkan malam, Nabi enggak tidur. Kapan itu? 10 hari yang terakhir. Wa ahya lailahu. Nih. Lihat perubahan sikap ibadah Nabi. Kenapa sampai begitu? Apakah Nabi nggak konsisten? Enggak, bukan Nabi nggak konsisten, tapi Nabi nggak mau kehilangan peluang mendapatkan karunia Allah yang besar pada malam-malam Ramadan, terkhusus pada 10 hari yang terakhir.
Sehingga Nabi nggak mau tidur sama sekali pada 10 hari yang terakhir itu. Semua diisi dengan ibadah. Bayangkan itu. Nabi orang yang dijamin surganya, tidak ada dosa pada diri Nabi, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tetapi ketika masuk 10 hari yang terakhir, dia adalah orang yang paling getol ibadahnya. Sedangkan kita orang yang belum dijamin surganya. Dosa kita kebanyakan. Tapi kenapa kita tidak punya ibadah yang begitu semangat sebagaimana semangatnya ibadah Rasulullah SAW? Maka ibu-ibu, ini sikap yang harus kita tiru ya, yang harus kita tiru daripada Rasulullah. Ya Ustadz, kalau semalaman nggak tidur, bagaimana? Besok banyak urusan. Kalau kita nggak bisa kayak Nabi, paling tidak mirip-miripin. Kalau nggak bisa begadang semalaman dengan ibadah, paling tidak kurangin tidurnya, kan gitu. Suami kita suruh ke masjid, ya Kak, suruh i'tikaf di masjid, bang, mendingan ke masjid bang daripada di rumah. Suruh ke masjid. Nah, semangatkan suami kita untuk ibadah. Istrinya yang di rumah dapat pahala juga. Ya, begitu. Karena dia menjadi partner dalam kebaikan. Begitu. Jangan nanti pas suaminya mau itikaf, kata istrinya, bang, nggak usah pergi apa bang, di sini aja, saya sepi nih sendirian, takut. Nggak usah pakai itikaf, di sini aja itikafnya. Ini bini yang nggak paham tentang hakikat apa yang seharusnya mereka cari. Jadi ibu-ibu jamaah sekalian, inilah bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan Ramadan ini ibadah kita beda, ya. Lebih banyak, lebih kualitas, lebih tambah kuantitasnya. Dan ibadah Ramadan adalah, atau ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bukan berarti yang lain tidak dicintai, tetapi ibadah puasa lebih dicintai oleh Allah. Kata Allah, as-sawmu li, ya, wa ana ajzi bihi, gitu. Puasa itu untuk aku. Bukan yang lain, bukan ibadah yang lain, bukan berarti untuk Allah, tidak. Artinya khusus ibadah Ramadan ini spesial untuk Allah. Wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang akan memberikannya. Kenapa ibadah ini menjadi spesial? Karena ibadah puasa adalah bentuk nyata dari ta'abbudulillah wa taqarrubu ilaih. Ibadah puasa adalah bentuk nyata penghambaan diri seorang hamba kepada Allah dan bentuk nyata pendekatan dirinya kepada Allah. Dan orang kalau menunjukkan kehambaannya kepada Allah, oh Allah akan sangat sayang kepada orang itu. Kalau ngaku sebagai hamba Allah, gampang. Buktinya apa? Buktinya lihat di kotak-kotak amal. Kadang-kadang ada amplop ibu-ibu, tulisannya hamba Allah. Ada transferan dari hamba Allah. Ngaku gampang, ngaku jadi hamba Allah gampang, tetapi yang susah diakui Allah sebagai hambanya, itu yang susah. Makanya tidaklah Allah cerita seseorang dalam Quran yang dianggap sebagai hambanya, melainkan orang itu adalah orang yang istimewa. Para anbiya, siapa di antaranya? Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad ketika diceritakan tentang Isra, lihat bagaimana Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Nabi tidak disebut dengan namanya, Nabi tidak disebut dengan gelar kenabiannya, ataupun tidak disebut dengan gelar kerasulannya, tapi yang disebut adalah gelar kehambaannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kemuliaan yang Allah berikan melalui peristiwa Isra wal Mi'raj itu hanya diberikan kepada Nabi yang sudah membuktikan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ayat yang lain ketika Allah cerita tentang Nabi
Sulaiman dan Nabi Ayub, Allah memuji dia dengan pujian ni'mal abdu innahu awwab. Sulaiman dan Ayub itu adalah sebaik-baiknya hamba dan dia senantiasa kembali kepada Allah. Tidaklah orang diceritakan tentang kebaikannya, kehambaannya, melainkan orang itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, orang yang sedang puasa, dia sedang menunjukkan dirinya adalah hamba Allah. Allah akan mencintai orang tersebut. Kenapa Allah cinta? Karena kata Allah dalam sebuah hadis qudsinya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia tinggalkan makanannya, dia tinggalkan minumannya, dia tinggalkan syahwatnya karena aku. Segala yang kita kepengen itu kita tahan semua walaupun halal. Tapi karena bulan Ramadan Allah suruh tinggalin semua, kita tinggalin karena kita melaksanakan perintahnya Allah, maka Allah balas dengan kecintaannya. Apa buktinya kalau kita dicintai Allah tatkala kita puasa? Buktinya ada sebuah hadis yang Nabi sabdakan. Kata Nabi, la khulufu famis saimi atyabu indallah min rihil miski. Sungguh, pakai lam taukid tuh. Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak misik, minyak kasturi. Saya mau tanya ibu-ibu nih, orang puasa mulutnya wangi apa bau? Semuanya kan bau ya. Orang yang puasa nggak ada yang wangi mulutnya, bau semua. Tapi bagi Allah, mulutnya orang yang puasa yang busuk itu lebih harum daripada minyak kasturi. Karena apa? Karena Allah sedang mencintainya. Kita sayang sama laki kita, Bu. Nggak pernah tuh suami kita minta, wahai istriku, gitu. Aku sayang kepadamu. Hembuskanlah mulutmu yang busuk itu. Ada nggak kira-kira laki yang kayak begitu modelnya? Nggak ada, kurang kerjaan banget. Nyiumin bau mulut bininya yang lagi puasa. Termasuk kita juga, iya kan? Mana ada istri yang pernah mau minta diciumin bau mulut lakinya? Wahai suamiku, aku sayang kepadamu. Sebagai buktinya, hembuskan bau mulutmu kepadaku, maka bagiku semua itu lebih harum. Nggak ada tuh ceritanya yang mau kayak begitu. Tapi bagi orang yang berpuasa, Allah sedang mencintainya. Orang kalau cinta, Bu ya, kalau cintanya betul-betul cinta nih, pokoknya semua yang buruk jadi baik, betul nggak? Ada pepatah dulu nih, kalau sedang jatuh cinta, tai kucing rasanya. Betul nggak tuh? Kalau kita lagi pada puncak kecintaan, pokoknya yang jelek sama pasangan kita anggap baik aja udah. Nggak kelihatan yang jelek-jeleknya. Nah, Allah tatkala ada hambanya yang berpuasa itu, maka semuanya yang ada pada diri hamba itu, walaupun hakikatnya busuk, bagi Allah baik, bagi Allah wangi, karena Allah sedang mencintai hambanya itu. Oh, Masya Allah. Dan bukti lain ibu-ibu, bahwa Allah sedang mencintai kita nih yang lagi puasa. Buktinya apa? Buktinya kata Nabi dalam sebuah hadis, "Tsalathatun la turaddu da'watuhum." 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. As-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Kenapa doanya orang yang berpuasa itu nggak ditolak? Karena Allah sedang mencintainya. Kita saja kalau lagi demen sama orang, dia minta aja juga kita kasih, Bu, ya enggak? Pokoknya kalau kita udah cinta sama orang, pokoknya dia minta kita kasih. Tuh. Allah pun begitu juga. Walillahil matsalul a'la. Kata Allah,
doa-doanya orang yang berpuasa itu nggak akan ditolak, didengar sama Allah. Dan saat yang paling mustajabah, bukan berarti yang lain nggak mustajab, tapi yang paling mustajabah saat kapan itu doa orang yang berpuasa? Saat menjelang berbuka puasa. Itu saat paling mustajabah. Kenapa saat itu adalah saat yang paling mustajab untuk berdoa? Karena menjelang buka puasa itulah saat yang paling lapar yang dialami oleh seorang yang sedang berpuasa. Betul nggak tuh? Puncak kelaparan, puncak kehausan adalah waktu menjelang buka puasa. 12 jam lebih kita nahan lapar, nahan haus. Itulah saat yang paling tersiksa sebetulnya buat kita. Tapi bagi Allah, aku cinta keadaanmu, maka mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan. Orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita ngajarin, Bu, menjelang buka puasa itu baca zikir, baca doa, ya, yang kita biasa amalin tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa ya karim. Masya Allah. Itu doa selalu membasahi lisan orang tua kita menjelang buka puasa. Saya masih ingat tuh waktu zaman masih ada orang tua saya masih hidup. Kita ini udah diajak di atas apa nih? Di atas meja makan nih, udah siap mau makan. Diajarin baca bareng-bareng. Asyhadu alla ilaha illallah. Dibiasain. Karena waktu itu adalah waktu mustajab dan kita mintanya jangan minta yang tanggung-tanggung. Jangan minta sekedar dunia walaupun boleh saja, tapi minta yang lebih berharga buat kita. Itu diantaranya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya saya bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya minta pada Allah?" Banyakkan baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini kita diuji dengan perkara-perkara yang melalaikan kita dari keutamaan itu semua. Mungkin kita udah jarang nonton TV, betul nggak? Waduh, menjelang buka puasa itu tayangan macam-macam mengganggu kehusyuan kita berdoa. Itu waktu-waktu prime time, ya, waktu mahal. Iklan aja berderet itu kalau mau masang pada waktu menjelang buka puasa. Karena orang mantengin TV. Hari ini kita jarang nonton TV, tapi tangan kita nggak pernah lepas dari siapa tuh orangnya? Hah? Nenek-nenek masih megang HP mulu menjelang buka puasa. Maka ini harus menjadi peringatan buat kita. Saat-saat yang sangat mustajab itu jangan malah disibukkan dengan HP. Tinggalin zikir, baca Quran, berdoa sama Allah. Itu saat yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, sadari keadaan ini, bayangkan keadaan ini, betapa Allah sedang sangat mencintai kita pada saat ini. Maka jangan buru-buru kepengen habis Ramadan. Sayang, kita kepengen terus-terusan Ramadan ini kalau kita tahu hakikatnya seperti ini. Makanya selagi kita sedang dicintai Allah, dekatkan diri terus kepadanya, agar makom kita, kedudukan kita semakin tinggi nanti di surga. Dan mintalah kepada Allah apapun yang kita mau, hajat dunia, hajat akhirat, minta sama Allah pada waktu yang sangat berharga ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat sehat afiat, taufik, agar kita bisa beribadah dengan maksimal pada bulan yang mulia ini. Dan semoga semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kajian pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan pada apa yang kita pelajari. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Doa.
Ini nggak ada tanya jawab kan? Ada ya? Iya pasti hujan juga sih ya. Nah silakan ibu-ibu kalau ada yang mau nanya, kalau ada. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa yang kita mestinya disibukkan dalam ibadah-ibadah kepada Allah. Nah di saat-saat seperti itu ibu-ibu juga sibuk dengan masakan untuk menyiapkan berbuka. Iya. Apakah juga ini termasuk ya salah satu ibadah? Mudah-mudahan sih nggak bisa nggak melalaikan kita kepada Allah. Ini bagaimana kita menyikapi ini, mau menyiapkan buka puasa, menyiapkan sahur, gitu kan. Kita sebagai perempuan ini bagaimana kita menyikapinya nih? Baik, terima kasih Ustazah Maisarah. Perempuan ini punya tanggung jawab. Di antaranya mereka menyiapkan makan buka puasa, menyiapkan makan sahur. Tentunya itu kan menyita waktu. Apakah itu dianggap melalaikan atau tidak? Segala sesuatu yang membantu kepada ketaatan, maka dia dianggap ketaatan. Gitu ya. Lil wasaili hukmul maqasidi. Hukum wasilah itu sama dengan hukum tujuan. Maksudnya gimana? Kalau suami kita puasa, anak kita puasa, dan di antara ibadah orang yang berpuasa itu adalah makan berbuka atau berbuka puasa. Jadi makan buka puasa itu ibadah juga kan? Nah, orang makan kan harus ada makanannya. Dimasak dulu. Siapa yang masak? Istrinya, ibunya yang masak. Ini makanan buat orang yang puasa, iya kan? Ini maksud kaidah lil wasaili hukmul maqasidi. Istrinya atau ibunya tetap akan mendapatkan pahala ibadah dari apa yang mereka persiapkan untuk suaminya, untuk anaknya berbuka puasa. Apalagi ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa, maka dia dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Itu masuk dalam kaidah itu ibu-ibu. Jadi jangan merasa kecil hati dengan sebab kita masak kemudian pahala kita kurang. Enggak, masakan kita itu berpahala. Termasuk sahur, bini laki kita masih tidur, kita udah main itu aja udah. Teng tong. Bini istri kita, laki kita lagi tidur, kita udah masak, udah rapi kita bangunin, ya enggak? Nah itu ibadah juga, walaupun nggak berbentuk sholat, nggak berbentuk zikir, itu ibadah, ya. Pokoknya perempuan itu paling enak udah. Makanya ibu-ibu jangan suka ngedumel, nih saya kata. Jangan suka ngedumel, sebab yang ngasih pahala siapa? Kadang-kadang nih istri ini suka ngedumel, gua udah masak gak dimakan lagi. Ada kayak suka begitu. Gua capek-capek masak gak dimakan, ini malah dibuka di masjid gitu. Ibu-ibu ingat, kita ngarepin pahala dari siapa? Ya Allah. Mau dimakan mau kagak pahalanya tetap nggak? Tetap. Makanya jangan pakai ngedumel. Kalau nggak dimakan sama laki kita kasih orang tetangga kita, betul nggak? Nah, jadi enak hati kita lapang, nggak gerutuan, gitu saya kira. Ya, baik, saya kira cukup ya. Lagi nggak? Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna.
اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياهم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم بارك لنا في شهر رمضان اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وتسبيحنا وقراءتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.